Hai semua, kembali ke Black Stories. Beberapa gadis di India Selatan ditemukan tewas termutilasi di berbagai tempat. Pembunuhnya adalah psikopat. Setelah dia ditangkap, si psikopat malah kabur dan menaruh dendam serta berencana untuk menghabisi para wanita keluarga dari kepolisian. Seorang mantan polisi berusaha keras untuk menangkapnya kembali karena keluarganya dalam target psikopat tersebut. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita Irawan 2023 selengkapnya. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Arjun. Ia adalah orang yang tidak kenal rasa takut. Jika keadaan mendesak, ia bisa berubah menjadi monster. Sekarang kita kembali ke beberapa tahun sebelumnya. Arjun sedang menggerebek markas penjahat, lalu menembaki mereka. Setelah itu, Arjun ditegur oleh atasan di departemennya. Arjun dianggap sebagai psikopat dan kasar. Namun, ada seorang sahabat di kepolisian yang selalu bersamanya, yaitu Andrew. Andrew selalu menasehati Arjun agar menahan emosinya dan tidak melakukan penembakan tanpa perintah dari atasan. Namun Arjun keras kepala dan selalu bertindak sesuai keinginannya. Andrew juga selalu berusaha melindungi Arjun. Malam itu, Arjun, Andrew, Dr. Yoganan, serta DP Mani sedang mengobrol. Saat itu, mereka menyarankan agar Arjun menikah. Namun dengan pekerjaan Arjun sebagai polisi, ia tidak ingin menghancurkan hidup wanita manapun, karena banyak yang ingin membunuhnya. Arjun bilang dia siap mati. Andrew kesal. Dia bilang mungkin Arjun akan aman, tapi bagaimana dengan Andrew? Ia juga seorang polisi. Mungkin sesuatu yang buruk bisa terjadi padanya serta keluarganya. Namun ini adalah pekerjaannya. Beberapa hari setelah itu, istri Andrew yang bernama Jasmine akan melahirkan. Saat itu, Andrew meminta adiknya Priya untuk membantu membawa Jasmine ke rumah sakit. Tepat saat itu, Arjun pun datang. Dan mereka semua langsung bergegas ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Jasmine melahirkan anak perempuan. Sejak saat itu, Priya terlihat mulai menyukai Arjun. Priya mencoba melakukan pendekatan pada Arjun. Namun Arjun tidak tertarik dan hanya menganggap Priya sebagai teman saja. 5 tahun kemudian, kita melihat putri Andrew yang bernama Sophie sedang diberkati oleh pastor. Pada suatu malam, ada seorang gadis bernama Subhadra yang masuk ke dalam mobilnya. Saat itu sedang turun hujan. Tiba-tiba seorang pria bernama Brahma mengetuk kaca mobilnya. Beberapa saat setelah itu, Brahma menyekap Subhadra lalu memukulnya. Semakin Subhadra berteriak kesakitan, semakin Brahma menyukainya. Setelah itu, Brahma mengambil pisaunya, serta bola smile face. Setelah itu, Subhadra sudah berada di bathtub, dan kemudian Brahma membunuhnya. Di sisi lain, Andrew dan keluarganya sedang berkumpul bersama Arjun. Saat itu sebenarnya Priya ingin menyatakan cintanya pada Arjun. Namun kelihatannya Arjun dan Andrew sedang dalam suatu masalah. Priya bersikeras meminta Jasmine untuk melamar Arjun. Akhirnya Jasmine menyampaikan hal itu pada Andrew. Andrew marah karena mereka sedang dalam masalah. Priya yang kecewa pun segera pergi dari situ. Andrew menjelaskan pada Jasmine kalau Arjun tidak tertarik untuk menikah. Setelah itu, Andrew meminta Arjun untuk berbicara pada Priya. Keesokan harinya, polisi menemukan mayat wanita bernama Silpa yang telah menghilang selama 2 hari. Jasadnya dalam kondisi mengenaskan, di mana matanya dicungkil dan mulutnya dirobek hingga menyerupai emoji smile. Ini merupakan pembunuhan keempat dalam 5 bulan terakhir. Komisaris polisi Chennai bernama Hari Vedan menugaskan Arjun serta Andrew untuk menangani kasus ini. Hari Vedan kemudian menunjukkan foto-foto di tempat penemuan jasad serta foto korbannya pada Arjun dan Andrew. Hari Vedan menjelaskan kalau pembunuhan ini disebut smile killer. Kasus ini mirip dengan pembunuhan 2 tahun lalu di Lucknow. Targetnya merupakan gadis-gadis. Pola dan ciri khasnya sama. Hari Vedan hanya memiliki informasi itu saja mengenai pelakunya. Setelah itu, jasad Subhadra yang telah menghilang selama 2 hari pun ditemukan. Jasadnya dalam kondisi yang mengenaskan, di mana kakinya dipotong. Setelah dilakukan pemeriksaan pada jasad salah satu korban, ternyata pembunuhnya menggunakan pisau bedah. Arjun kemudian menemui psikolog bernama Dr. Sanmugam.
Shanmugam menjelaskan kalau pembunuh tersebut merupakan psikopat intelektual yang merasa superior. Biasanya psikopat membunuh karena trauma di masa lalu. Namun psikopat ini membunuh karena kesenangan saja. Waktu pun berlalu, dan ini merupakan pembunuhan ketujuh dalam 6 bulan ini. Kepolisian hanya memiliki sketsa wajah pelaku, serta ia seorang yang kidal. Polisi pun memperketat penjagaan malam, serta menutup klub malam. Namun walaupun begitu, Brahma dengan mudah mendapatkan korban-korban barunya. Akhirnya polisi mendapatkan informasi tentang lokasi pelaku. Arjun pun melaporkan kepada atasannya kalau ia tidak berhasil menangkap pelakunya. Pembunuhan lainnya pun terjadi lagi. Ini merupakan pembunuhan yang ke-11. Masyarakat pun mulai melakukan demo dan menuntut agar polisi segera menangkap pelakunya. Polisi pun terus melakukan pencarian. Suatu malam, Brahma membawa korban berikutnya yang bernama Shalu ke tempat seperti gudang. Tepat saat itu, Andrew dan tim polisi pun mendapat informasi lokasi keberadaan Brahma. Andrew kemudian mengirimkan pesan serta lokasi pada Arjun. Andrew dan timnya pun segera masuk dan mencari Brahma. Beberapa saat kemudian, Arjun bersama tim kepolisiannya datang. Arjun segera masuk ke dalam. Arjun melihat Andrew dalam kondisi terluka parah. Andrew meminta agar Arjun segera menangkap psikopat itu. Brahma pun muncul. Ia kemudian bertanya apakah Arjun akan menangkapnya atau menyelamatkan Andrew. Arjun kemudian memukul Brahma. Brahma bilang kalau Arjun tidak akan bisa menyelamatkan Andrew. Polisi pun datang, lalu menghentikan Arjun yang ingin membunuh Brahma. Setelah itu, Arjun membawa Andrew ke rumah sakit, sementara polisi membawa Brahma. Saat akan dibawa ke mobil polisi, masyarakat yang telah berkumpul menghujatnya. Berita kemudian menayangkan penangkapan Brahma yang telah membunuh 12 gadis dalam 6 bulan. Dan korban terakhir yang berhasil selamat adalah Shalu, serta Andrew yang dirawat intensif karena lukanya yang parah. Di sisi lain, Andrew yang sedang dibawa menuju ruang operasi meminta kepada Arjun untuk menjaga pria. Beberapa saat kemudian, dokter menyatakan tidak berhasil menyelamatkan nyawa Andrew. Arjun merasa sangat bersalah karena Andrew selalu menyelamatkan nyawanya, namun kali ini Arjun tidak bisa menyelamatkan nyawa Andrew. Hati Arjun benar-benar hancur kali ini. Jasmine dan pria pun datang. Mereka sangat terpukul atas kematian Andrew. Setelah acara pemakaman Andrew selesai dilakukan, Arjun meminta izin untuk tinggal bersama mereka di rumah Jasmine. Setelah itu, Arjun pergi ke kantor polisi dan mengundurkan diri dari kepolisian, kemudian membawa barangnya untuk tinggal di rumah Jasmine. Beberapa bulan telah berlalu. Arjun mengajak pria untuk membuka coffee shop. Mereka pun memulai kehidupan mereka lagi. Di sisi lain, Brahma sedang dirawat di rumah sakit Stanley Royapeta untuk memeriksa kondisi mentalnya. Dan hari ini merupakan hari ke-6 dia dirawat dan diinterogasi oleh Dr. Shanmugam. Brahma hanya bilang kalau ia mendengarkan suara dari jiwanya dan tugasnya hanya mematuhi perintah tersebut. Setelah melakukan interogasi, Shanmugam pun pergi. Brahma memanggilnya, namun diabaikan olehnya. Kemudian Dr. Lalita datang dan mengambil berkas interogasi. Ia sangat ketakutan. Saat itu Brahma bilang kalau hanya gadis muda saja yang perlu takut padanya. Setelah itu, Dr. Shanmugam menemui Mani. Shanmugam bilang kalau Brahma merupakan psikopat dan Mani bisa membawanya lagi ke kantor polisi malam ini juga. Saat itu Dr. Lalita datang. Ia bilang kalau Brahma ingin berbicara pada Shanmugam berdua saja. Sementara di coffee shop, pria dan yang lainnya merayakan ulang tahun Arjun. Saat itu pria meminta agar Arjun segera menikahinya. Di acara pesta, putri dari Yoganan yang bernama Divya mengajak Arjun berdansa. Setelah acara pesta selesai, Arjun menemui Mani. Saat itu Mani mendapat telepon dari Inspektur Rajan. Mani mendapatkan informasi kalau Brahma telah kabur dari rumah sakit Stanley. Mani pun segera kembali ke kantor polisi. Beberapa saat kemudian, mayat Dr. Shanmugam ditemukan di bagasi mobilnya, serta putrinya juga menghilang sejak 2 hari yang lalu. Sementara di rumah Jasmine, ada yang menekan bel rumahnya. Namun saat pria membuka pintu, tidak ada siapapun kecuali sepucuk surat untuk Arjun. Isi surat itu, temukan aku atau orang kesayanganmu akan menderita. Arjun mulai panik. Dia bilang psikopat itu ada di sekitar sini. Pria kesal dan mengajak Arjun menghadiri acara yang dibuat oleh Dr. Yogana. Sesampainya di sana, Divya ingin mengambil video dengan Arjun.
Arjun kesal dan memarahinya. Pria kesal karena Arjun melampiaskan kemarahannya pada Divya. Arjun kemudian menjumpai Divya dan mengajaknya mengobrol. Divya bilang kalau videonya viral dan dilihat 1 juta penonton, ia akan berhenti mengupload video. Arjun kemudian meminta agar Divya bernyanyi karena pidato ayahnya membuat para tamu bosan. Sementara pria mengatakan tentang surat dari Brahma pada Mani. Mani meminta agar pria tenang, sementara Mani akan berbicara dengan Arjun. Mani kemudian mengajak Arjun ke bar. Ia meminta Arjun menunggu, sementara dia akan mengambil minuman. Keesokan harinya, polisi menemukan mayat putri dari Dr. Shanmugam yang bernama Swita yang menghilang 2 hari yang lalu. Berita mempertanyakan keberadaan Brahma, karena sebelumnya ia telah ditangkap. Setelah itu, polisi menjumpai wartawan dan menjelaskan kalau Brahma sebenarnya telah melarikan diri dari rumah sakit Stanley. Kemudian, Satgas untuk penangkapan Brahma pun telah dibentuk dan dipimpin oleh asisten komisaris Frank dan Mani. Malam itu, Brahma mulai beraksi untuk mencari korban berikutnya. Ia menabrak motor seorang wanita bernama Raji dengan mobilnya hingga ia jatuh. Raji berlari dan meminta bantuan. Keesokan harinya, berita menayangkan tentang menghilangnya Raji. Setelah kejadian itu, setiap gadis yang keluar selalu dihantui kecemasan. Seminggu telah berlalu, namun polisi masih belum berhasil menangkap Brahma. Saat polisi sedang melakukan rapat, Mani terkena serangan jantung dan segera dibawa ke rumah sakit rela. Arjun serta Harivendan datang menjenguknya. Istri Mani meninggalkan mereka. Mani bilang kalau ia sedang menyusun laporan tentang Brahma, sehingga ini membuatnya stres dan tidak bisa tidur. Mani memiliki 2 orang putri. Ini membuatnya sangat khawatir, karena Raji yang tewas sebelumnya merupakan putri temannya. Setelah membunuh Raji, Ibu Raji mendapatkan paket yang berisi baju Raji yang berlumuran darah serta sebuah flash disk. Dan isinya adalah bagaimana Brahma menyiksa dan membunuh Raji. Setelah melihat bagaimana anaknya dibunuh secara sadis, Ibu Raji tidak tahan dan akhirnya membakar dirinya sendiri. Mani kemudian terkena serangan jantung lagi. Dokter segera datang dan meminta Arjun dan Harivendan untuk keluar. Beberapa saat kemudian, Yoganan menelpon Arjun. Yoganan bilang kalau Divya belum pulang dari latihan tarinya. Seharusnya ia telah pulang 2 jam yang lalu. Mendengar itu, Arjun segera pergi ke rumah Yoganan. Beberapa saat kemudian, Arjun tiba di sana. Polisi juga sudah berkumpul di sana. Arjun mencoba menenangkan Yoganan. Setelah itu, Arjun menemui polisi bernama Murugan. Namun mereka masih belum mendapatkan informasi apapun. Arjun kemudian memarahinya. Polisi bernama Marudu datang dan bilang kalau Arjun bukan anggota kepolisian lagi. Arjun terlihat marah. Murugan kemudian membawa Arjun pergi agar tidak terjadi keributan. Murugan menjelaskan Divya kemungkinan diculik. Divya keluar kelas pukul 18.30 dan terlihat di jalan ini. Mereka juga menemukan ponsel Divya di sekitar sini, serta tidak ada CCTV di area ini. Arjun meminta ponsel milik Divya. Setelah memberikan ponsel itu, mereka menemui polisi bernama Perumal untuk mendapatkan informasi melalui CCTV di dekat kelas tari Divya. Perumal menjelaskan kalau ia telah mengecek CCTV dan tidak ada yang mencurigakan. Perumal malah bilang mungkin Divya kawin lari dengan seorang pria. Arjun marah dan hampir memukulnya. Murugan kemudian menenangkan Arjun. Arjun meminta polisi untuk segera mengumpulkan tetangga sekitar rumah Yoganan. Setelah semuanya berkumpul, ia bertanya kepada mereka tentang sesuatu yang mencurigakan. Salah seorang anak bernama Rahul bilang kalau dia melihat sebuah mobil berwarna merah marun. Murugan juga bilang ia melihat mobil Qualis warna merah marun tersebut saat tiba di sini tadi. Rahul menjelaskan kalau sore tadi ia dan temannya bermain kriket. Mereka tidak sengaja memecahkan kaca mobilnya dengan bola. Orang di dalam mobil itu tidak keluar sama sekali. Ia malah melempar kembali bola itu. Kemudian Arjun meminta foto di TKP saat penemuan mayat Swita dan Raji. Murugan memberikan foto yang ada di ponselnya. Di foto, Arjun melihat mobil yang sama. Arjun juga sadar ketika ia sedang menuju ke sini tadi, ia melihat mobil itu juga. Arjun menghubungi Dipak dan memintanya mencari mobil tersebut pada pukul setengah 10 malam hingga jam 10 yang berangkat dari Kekenagar Jalan 3. Arjun menjelaskan pada Murugan, si pembunuh menculik gadis dari titik buta CCTV. आमतौर पर criminals Setelah menculiknya, ia berada di sekitar situ selama 3 jam. Itu terlihat dari rekaman CCTV di beberapa TKP sebelumnya.
Setelah beberapa saat mencari, Deepak akhirnya menemukan mobil tersebut. Mobil itu sedang menuju ke Veda Palani. Arjun meminta agar mereka terus memperbarui lokasinya, sementara Arjun akan mengejarnya. Deepak hanya bisa menuntun Arjun hingga ke Ambatur Estate, karena tidak ada CCTV setelah melewati tempat itu. Setelah itu, Arjun berusaha mencarinya sendiri. Di sisi lain, Brahma telah membawa Divya ke suatu lokasi. Ia mengikat Divya di kursi. Di sisi lain, Arjun mulai kebingungan dan tidak tahu kemana harus mencari Divya lagi. Arjun tersadar kalau Divya menggunakan Apple Watch. Arjun kemudian menyambungkannya dengan ponsel Apple milik Divya yang terjatuh tadi. Arjun pun berhasil menemukan lokasi Divya dan segera pergi ke sana. Arjun akhirnya tiba di sebuah gedung kosong. Arjun segera membawanya ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan, Divya meninggal dunia. Arjun pun menangis histeris. Setelah itu, Divya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Ibu dan ayahnya menangis histeris melihat putri mereka yang telah tewas. Keesokan harinya, Arjun dipanggil oleh Harivedan dan Frank. Frank bilang mereka menemukan foto Salu di tempat Divya dibunuh. Salu merupakan korban yang selamat setahun yang lalu saat Brahma ditangkap. Harivedan bertanya pendapat Arjun tentang ini. Arjun bilang Salu pasti sudah diculik oleh Brahma, karena Brahma tidak akan membiarkan targetnya lolos. Tepat saat itu, Frank mendapat telepon dari Aruna. Arjun kemudian pamit pergi. Frank kemudian bilang pada Harivedan kalau Salu menghilang. Harivedan marah kepada Frank. Setelah itu, Frank menemui kekasih Salu bernama Ganesh di studionya. Ganesh merupakan fotografer khusus para gadis. Saat itu, Ganesh sedang memotret model bernama Karen. Ganesh menjelaskan pada Frank kalau Brahma tidak perlu repot mencari Salu, karena jika Brahma menelpon, Salu sendiri yang akan menemuinya. Salu merupakan nymphomaniac. Salu sangat menyukai seks. Tahun lalu, Salu mabuk dan bertengkar dengan Ganesh. Brahma menculiknya. Saat itu, Ganesh mengikutinya, lalu memberitahukan lokasi Brahma membawa Salu pada polisi. Ganesh melihat kalau Salu tidak takut pada Brahma. Ia malah menyukai Brahma yang melakukan kekerasan kepadanya. Setelah itu, mereka berhubungan seks. Brahma pun tidak jadi membunuhnya. Keesokan harinya, berita menayangkan video Salu yang disekap oleh Brahma. Harivedan terkejut. Bagaimana mungkin video itu bisa sampai ke stasiun berita? Ia meminta Frank segera menghubungi stasiun berita tersebut. Sementara Mani menghubungi Arjun. Arjun bilang ia sedang menuju lokasi penyekapan Salu. Lokasinya sama dengan penyekapan Salu sebelumnya. Polisi juga pergi ke sana. Beberapa saat kemudian, Arjun berhasil menemukan Brahma. Perkelahian pun terjadi. Namun Brahma berhasil bersembunyi. Arjun tahu bukan Brahma yang membunuh Divya serta menculik Salu, melainkan ada orang lain yang mengatasnamakannya. Namun Brahma tidak ingin memberitahu siapa pelakunya. Brahma hanya bilang ia ingin membunuh Salu, setelah itu ia akan menyerah. Polisi kemudian datang. Brahma bilang pada Arjun, walaupun ia mati, tetap ia yang menang. Salu tidak sengaja terkena tembakan di lengannya, sementara Brahma akhirnya tewas. Namun Arjun tahu kalau ini belum berakhir. Di sisi lain, ada seseorang yang sedang mengasah pisau dan ingin membunuh Karen. Keesokan harinya, Arjun sedang berada di rumah. Ia sedang memeriksa berkas laporan pemeriksaan pembunuhan yang dilakukan Brahma. Pria kesal melihat Arjun yang sibuk mengurus kasus itu. Pria mengambil berkas itu. Arjun mencoba mempertahankan berkas hingga tanpa sengaja mendorong pria. Jasmine datang dan melihat pertengkaran mereka. Arjun bilang ia akan pergi dari rumah ini. Arjun menjelaskan tentang pembunuhan lainnya yang ingin membunuhnya. Ia tidak ingin nyawa mereka terancam. Karena itu, ia memutuskan untuk pindah. Pria bertanya, apakah Arjun tinggal di sini demi pria atau demi mendiang abangnya? Arjun hanya diam saja. Pria merasa kalau dirinya tidak penting bagi Arjun. Ia pun tidak keberatan kalau Arjun memutuskan untuk pergi. Keesokan harinya, ditemukan lagi jasad wanita lainnya yang dibunuh di tepi sungai. Setelah itu, seorang kurir datang dan membawakan paket untuk Sky TV. Paket itu dikirim oleh Smile Killer. Sementara itu, ada paket lainnya yang dikirim ke rumah Yoganan yang ditujukan untuk Divya. Kembali ke tempat penemuan jasad, Arjun menjelaskan kepada Harivedan kalau ada pembunuh peniru.
Pola membunuhnya sama dengan Brahma dan mereka saling berhubungan. Pembunuh peniru itu juga yang membantu Brahma untuk kabur dari rumah sakit. Namun Frank tidak yakin dengan asumsi itu. Frank menjelaskan hanya ada 2 orang saja yang mengunjungi Brahma selama ia ditahan, yaitu pastor yang memberikan pelayanan sosial untuk seluruh narapidana serta pengacaranya. Arjun kemudian menjelaskan lagi, ketika Brahma di rumah sakit, pembunuh peniru telah menculik Swita. Setelah itu mengancam Dr. Shanmugam. Dr. Shanmugam akhirnya membantu Brahma untuk kabur agar putrinya bisa selamat. Namun setelah berhasil keluar, Brahma membunuh Dr. Shanmugam. Mani juga membenarkan pernyataan tersebut. Mani menjelaskan, awalnya Dr. Shanmugam meminta polisi membawa Brahma malam itu juga. Namun tiba-tiba Dr. Shanmugam berubah pikiran dan meminta agar Brahma tetap di rumah sakit hingga minggu depan. Kembali ke rumah Yoganan. Yoganan yang menerima paket itu langsung masuk kamar dan mengunci pintunya. Ia membuka paket tersebut, dan isinya adalah sebuah flash disk. Istri Yoganan menghubungi Arjun dan menjelaskan tentang paket yang mereka terima, serta Yoganan yang mengunci diri di kamar. Arjun segera pergi ke rumah mereka. Berita mengabarkan surat yang mereka terima dari peniru yang akan melanjutkan tugas Brahma. Di sisi lain, Yoganan sedang membuka flash disk itu. Isinya adalah Divya yang sedang disekap. Divya diminta bernyanyi seperti yang ia nyanyikan pada acara ayahnya. Beberapa saat kemudian, Arjun pun tiba di sana. Ia mendobrak pintu kamarnya dan melihat Yoganan telah memotong pergelangan tangannya. Saat itu, Yoganan masih hidup. Arjun ingin membawanya ke rumah sakit, namun ia tidak ingin diselamatkan. Yoganan pun mulai berhalusinasi dengan melihat putrinya. Arjun mengikat pergelangan tangannya. Namun tepat saat itu, Yoganan pun meninggal. Di sisi lain, Arifedan sedang berbicara dengan Frank. Ia bertanya, menurutnya siapa pembunuh peniru ini? Siapa yang mengirimkan surat ke Sky TV, serta yang mengirimkan flash disk pada Yoganan? Frank mencurigai 2 orang. Yang pertama adalah kekasih Salu yaitu Ganesh. Saat Frank ke rumah Ganesh, ia melihat foto korban Brahma di kamar Ganesh, serta Ganesh juga pasien gangguan depresi dan berkonsultasi dengan mendiang Dr. Shanmugam. Ditambah lagi, sekarang Ganesh tidak terlihat lagi. Dan yang kedua adalah Arjun. Arjun selalu melanggar protokol kepolisian, serta tersangka kasus kriminal yang ia tangani akan dilepas dari penangkapan. Namun setelah itu, para tersangka itu menghilang. Arifedan meminta agar Frank segera mencari bukti, jangan hanya berasumsi. Arifedan juga memerintahkan Frank untuk mencari Ganesh. Saat itu, Priya dan Jasmine tidak sengaja bertemu Arjun di coffee shop. Priya langsung pergi tanpa menegurnya. Saat Arjun keluar, ia menemukan sepucuk surat dari pembunuh peniru di mobilnya. Isinya adalah, "Temui aku." Setelah itu, Arjun pergi ke penjara pusat 1. Di sana, ia melihat berkas Brahma. Dalam berkas, hanya tercatat kalau pengacaranya saja yang datang menemuinya, sementara pastor yang mengunjunginya tidak tercatat. Polisi berkata kalau pastor tidak khusus menemui Brahma, melainkan karena datang menemui tahanan lain. Oleh sebab itu, ia tidak didaftar. Namun pastor tersebut membawa seorang asistennya. Setelah itu, Arjun menemui Pastor Sebastian. Arjun bertanya tentang asisten yang ia bawa. Sebastian bilang namanya adalah Babu. Ia pernah trauma karena Arjun dan telah disembuhkan oleh LSM gereja. Sebastian kemudian mengajak Arjun menemui Babu. Babu terkejut melihat Arjun. Awalnya ia tidak mau bertemu karena takut akan ditangkap. Namun Sebastian bilang Babu tidak perlu khawatir. Arjun tiba-tiba membawa Babu. Sebastian kemudian menghubungi Frank dan mengatakan kalau Arjun membawa Babu. Beberapa saat kemudian, Arjun tiba di sebuah rumah kosong. Ia mendorong Babu. Ia yakin kalau Babu adalah pembunuhnya. Namun Babu tidak mau mengaku. Polisi datang dan menghentikan Arjun. Arjun bilang pada Frank kalau Babu adalah pembunuh peniru. Frank bertanya pada Babu dan Babu mengaku dengan mudahnya. Babu bilang jika ia tidak mengaku, polisi akan memukulinya sampai mengaku. Dia sudah trauma dengan itu. Namun Frank bilang kalau dia akan melindungi Babu. Babu pun akhirnya bilang kalau Arjunlah pelakunya. Babu melihat kalau Arjun yang menculik Salu. Tepat saat itu, Arifedan serta Mani datang. Arifedan memanggil Frank. Frank bilang Babu melihat Arjun menculik Salu. Lalu Arifedan memanggil Arjun. Arjun mengakui kalau ia menculik Salu. Arjun menjelaskan ia melakukan itu untuk menangkap pembunuh peniru. Arjun sebelumnya menemui Salu, namun terlihat kalau Salu tidak takut pada Brahma. Mereka malah sepertinya punya hubungan. Jadi Arjun menjadikan Salu sebagai umpan untuk menangkap Brahma sekaligus pembunuh peniru itu.
Arjun juga yang mengirimkan video pada media saat Salu disekap. Ia tidak meminta izin pada Harivedan karena pasti ia tidak akan setuju dengan rencana ini. Dan dengan rencana itu juga, mereka berhasil menangkap Brahma dan membunuhnya saat itu. Setelah itu Arjun bilang, kenapa Frank tidak bertanya kenapa Babu ada di lokasi tersebut saat Arjun menculik Salu. Lalu Frank meminta Marudu untuk membawa Babu. Babu pun menjelaskan kalau ia kenal baik dengan Ganesh. Ganesh memintanya mengantarkan beberapa foto untuk Salu. Karena itulah Babu berada di sana. Babu juga tidak mengatakan kepada polisi karena ia takut polisi tidak percaya. Lalu Frank meminta Marudu menghubungi Salu yang sedang dirawat di rumah sakit akibat luka tembakan. Marudu kemudian menelpon Karti yang sedang bertugas menjaga Salu. Tepat saat itu, Ganesh datang dan membius perawat. Setelah itu, ia membawa Salu. Karti masuk ke ruangan dan melihat Salu sudah tidak ada lagi di sana. Harivedan marah pada Frank karena ia tidak bisa menangani kasus ini dengan baik. Harivedan meminta Frank segera menangkap Ganesh. Tepat saat itu, Pastor Sebastian datang sambil membawa wartawan. Sebastian kemudian mengatakan kepada wartawan kalau Arjun menyeret Babu ke sini. Padahal ia sudah tidak bertugas sebagai polisi. Wartawan yang merasa kalau Babu mendapatkan penindasan pun membuat hashtag Justice for Babu di Twitter. Masyarakat juga mendukung Babu. Harivedan marah kepada Arjun. Ia bilang Arjun aib bagi kepolisian. Harivedan meminta Mani memulangkan Babu. Malam itu Salu sadar. Salu ingin pulang namun Ganesh mencegahnya. Ganesh bilang Babu adalah pembunuhnya. Ganesh menjelaskan saat ia menelpon modelnya Karen, ia mendengar suara Babu di sana. Dan saat Ganesh menelpon Babu, Babu bilang lupakan Karen dan jagalah Salu. Namun Salu tetap ingin pergi. Ganesh kesal. Tepat saat itu, bel berbunyi. Ternyata Babu datang untuk menculik Salu. Keesokan harinya, Harivedan melakukan jumpa pers. Ia meminta maaf atas kejadian yang terjadi. Saat itu, Arjun teringat ketika ia menghadiri acara yang dibuat oleh Yoganan, Babu berada di sana sebagai fotografer. Arjun kemudian pergi. Malam itu, Arjun pergi ke Angel Studio. Ia mendobrak pintu belakang dan masuk untuk memeriksa tempat itu. Di sana, ia melihat komputer yang berisi foto-foto korbannya. Tepat saat itu, Babu pun datang. Arjun menyuruhnya untuk duduk, sementara ia memeriksa isi komputer itu. Arjun menemukan foto Divya di sana. Saat itu, Babu menyanyikan lagu yang dinyanyikan Divya di acara ayahnya, serta saat sebelum ia dibunuh. Arjun terbawa emosi dan memukuli Babu. Babu kemudian mengambil tripod dan menyerang Arjun. Kemudian Babu mengunci Arjun di sebuah ruangan. Sementara Babu menghancurkan komputernya untuk menghilangkan barang bukti. Babu bercerita saat dia ditahan setahun yang lalu karena dituduh membunuh. Saat berada di tahanan, ia meminta Pastor Sebastian untuk menyelamatkannya. Beberapa saat setelah itu, Brahma ditahan. Sebastian membawa Babu ke penjara dalam rangka bakti sosial setiap minggu. Suatu hari, Babu meminta pada Sebastian agar mengizinkannya bertemu dengan Brahma. Sebastian pun mengizinkannya. Ternyata Brahma yang melakukan pembunuhan yang dituduhkan pada Babu. Namun saat itu Babu tidak melaporkan Brahma. Babu dipukuli habis-habisan untuk mengakui kalau dia yang membunuh saat itu. Namun hingga akhir Babu tidak memberitahukan kalau Brahma pelakunya. Brahma kemudian mempengaruhi Babu. Awalnya Babu tidak terhasut dan ingin pergi. Brahma kemudian meminta tolong agar membunuh nyamuk yang ada di sekitarnya. Babu mengambil raket nyamuk lalu membunuh nyamuk itu. Brahma bilang Babu baru saja membunuh banyak kehidupan. Ia menyiksa nyamuk-nyamuk itu dengan menyetrumnya. Brahma mencuci pikiran Babu, hingga akhirnya Babu mengikuti jejaknya sebagai pembunuh. Setelah itu Brahma bilang pada Babu kalau ia harus bebas dari sini dan membunuh Salu, karena Salu merupakan korbannya yang berhasil lolos. Setelah itu Babu pun membunuh Swita. Seminggu kemudian, ia mengirim pakaian Swita yang berlumuran darah, serta videonya saat akan dibunuh pada keluarganya. Setelah Brahma bebas, Brahma ingin agar Babu menghadapi ketakutannya. Karena itu, ia menculik Divya. Namun saat akan membunuh Divya, Arjun datang. Sebenarnya Babu takut mendengarkan suara Arjun. Saat itu Brahma meminta agar Babu pergi dan membunuh Arjun. Namun Babu sangat ketakutan. Saat Brahma tewas, Babu berada di sana. Ia melihat Brahma tersenyum sebelum meninggal.
Di situ Babu sadar, untuk menjadi Brahma sejati, ia tidak perlu takut akan kematian. Dan ia juga sekarang tidak takut lagi pada Arjun. Babu kemudian membuka pintu dan ingin melawan Arjun. Arjun mencekiknya. Tepat saat itu, Frank datang bersama Marudu, lalu menghentikan Arjun. Keesokan harinya, Marudu membawa Arjun ke kantor polisi. Marudu bilang bukan Ganesh pelakunya, karena mereka menemukan mayat Ganesh di kulkas rumahnya. Setelah itu, Arjun menemui Harivendan. Harivendan ingin memenjarakan Arjun karena perbuatannya semalam. Arjun kembali menegaskan kalau Babu pelakunya. Arjun bilang kalau dirinya sendiri adalah targetnya. Itulah alasan kenapa dia membunuh Divya. Arjun pergi ke studio dan menemukan aplikasi kamera CCTV. Babu menyekap seorang gadis dan ada kamera di sana. Arjun mengirimkan alamat IP kamera pada Mani untuk dilacak. Mani kemudian menyambung. Mereka telah pergi ke lokasi dan menemukan seorang gadis dirantai. Dan Babu telah memperkosanya berkali-kali selama lebih dari setahun. Dan gadis itu merupakan adik kandung Babu sendiri. Arjun kembali menyambung dengan menjelaskan kalau Babu sendiri sudah mengakui perbuatannya pada Arjun di studio. Harivendan meminta Mani untuk membuat tim rahasia kecil untuk menangkap Babu. Di sisi lain, Jasmine sedang berada di gereja dan sedang menangis. Sementara Arjun sedang bersama Frank dan Marudu. Saat itu, Arjun melihat banyak panggilan tidak terjawab dari Jasmine. Ia pun segera menghubungi Jasmine. Jasmine terdengar ketakutan dan panik. Jasmine bilang kalau Sophie diculik oleh Babu, serta Babu berada bersamanya sekarang. Babu akan memberitahu keberadaan Sophie jika Arjun ke situ. Arjun pun segera ke sana. Sesampainya di gereja, Jasmine membawa Arjun serta kedua polisi itu untuk menemui Babu. Arjun marah dan mengancam Babu. Namun karena Sophie berada bersama Babu, Arjun pun tidak bisa berbuat apa-apa. Babu mengajak Arjun dan Jasmine ikut bersamanya. Namun Arjun tidak bersedia. Babu bilang ia bisa mencapai tingkat Brahma jika berhasil mengalahkan Arjun. Babu bilang ke Jasmine agar mengikuti ucapannya nanti. Jika tidak, Sophie tidak akan selamat. Jasmine meminta Arjun untuk menurutinya kali ini. Akhirnya Arjun pun bersedia ikut. Sebelum pergi, Frank memberikan senjata pada Arjun. Mereka pun pergi sesuai arahan dari Babu. Dan polisi mengikuti mereka dari belakang. Di dalam mobil, Babu ingin melakukan permainan. Ia ingin agar Jasmine bilang 1, lalu Arjun bilang 2, dan ia akan menyambungnya dengan bilang 3. Setelah melakukan permainan itu, Jasmine tiba-tiba memberikan sebuah rosario dan meminta Arjun memberikannya pada Sophie. Polisi segera membawa Jasmine ke rumah sakit. Ternyata Babu sebelumnya telah meminta Jasmine untuk melompat dari mobil. Arjun kesal dan menembak sekitar Babu. Namun Arjun belum bisa membunuhnya karena Sophie masih disembunyikan olehnya. Babu kemudian mengambil senjata itu dan mengajak Arjun pergi ke suatu tempat. Dalam perjalanan, Babu bilang setelah membunuh Arjun, ia akan menjaga pria. Arjun menghentikan mobilnya, lalu memukuli Babu. Babu bilang Arjun selalu memukulnya dan ia tidak pernah membalas. Kali ini Babu ingin memukul Arjun. Arjun pun tidak punya pilihan lain dan membiarkan Babu memukulinya. Setelah itu Babu menunjuk sebuah karung dan bilang kalau pria ada di dalam itu. Setelah itu, Babu melarikan diri. Arjun pun segera membuka karung itu. Ternyata isinya adalah salu. Arjun merasa lega. Beberapa saat kemudian, pria datang ke lokasi itu. Pria bilang Babu menghubunginya dan ingin agar pria menggantikan Sophie. Setelah itu, mereka mencari Babu dan Sophie. Babu keluar sambil menodongkan pisau di leher Sophie. Babu meminta Arjun memilih antara Sophie atau pria. Pria pun memutuskan untuk menggantikan Sophie. Sophie jauh! Setelah kejadian itu, pria dirawat di rumah sakit dan berhasil selamat. Saat itu Arjun menemuinya dan bilang kalau ia mencintai pria. Sementara Jasmine dirawat secara intensif karena kondisinya cukup parah. Di ruangan berbeda, Babu sedang dirawat juga. Ternyata ia masih hidup. Namun polisi menyampaikan pada publik kalau Babu telah dibunuh oleh pembunuh psikopat. Babu terkejut mendengar berita itu. Dokternya juga bingung dengan pemberitaan tersebut. Mani kemudian membawa dokter itu pergi. Sementara Arjun datang ke ruangan Babu dan akan menyelesaikan sisanya. Nah, itu tadi alur cerita Irawan 2023. Sebuah film India Selatan yang menceritakan tentang psikopat gila yang menularkan sifat radikalnya ke orang bodoh yang gampang terpengaruh. Ingat, ini hanya sebuah film, jadi tak perlu dicontoh ya.
Berikutnya masih banyak film thriller yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe Black Stories dan Scary Stories. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.